Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Universitas Islam Majapahit. Perkenalkan, nama saya Salsa Cantika Aster Budiani dan rekan saya. Vera Melia Ananda Putri. Seperti yang kita tahu, di Universitas Islam Majapahit ini kan mempunyai banyak sekali organisasi. Salah satunya yaitu Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Islam Majapahit. Organisasi ini berdiri pada hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2020, yang mana organisasi ini bekerja sama dengan 3 pihak. Yang pertama, PT Galeri Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Timur, yang kedua PT Pintraku Sekuritas Surabaya, dan yang terakhir Universitas Islam Majapahit. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya edukasi pasar modal dengan narasumber kami yaitu Ibu Yulia Snita Fernandes selaku Kepala Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Islam Majapahit. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita mau tanya dulu nih kepada Bu Nita, apa sih GIBEI di UNIM ini? Oke, baik, karena pertanyaannya terkait dengan galeri investasi ya. Iya. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia itu kerjasamanya dengan 3 pihak begitu ya. Jadi seluruh kalau kita bicaranya galeri investasi sebenarnya kalau kita melihat dari galeri investasi secara nasional itu ada 800 galeri investasi yang berdiri di seluruh Indonesia. Begitu ya, baik di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Lalu kalau di Jawa Timur sendiri itu ada 88 galeri investasi. Dan salah satunya berdiri di Universitas Islam Majapahit. Jadi konsepnya adalah kerjasama 3 pihak. Yang pertama dengan PT Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia pusat begitu ya. Kalau kenapa perwakilan Jawa Timur? Karena kita ada di Jawa Timur. Begitu. Lalu PT Pintraku Sekuritas dan satunya adalah perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Majapahit. Apakah organisasi ini hanya bisa diikuti oleh Fakultas Ekonomi saja atau bisa dari fakultas lain? Oke, kalau pertanyaan yang kedua, apakah organisasi ini boleh diikuti dari selain Fakultas Ekonomi begitu ya? Jawabannya boleh. Baik itu apakah teman-teman mahasiswa ingin menjadi investor atau menjadi pengurus galeri investasi, itu boleh. Kalau terkait dengan pengurus galeri investasi, kita selalu ada open recruitment di setiap tahun karena masa baktinya teman-teman ketika menjadi pengurus itu per tahun. Jadi boleh dari lain fakultas boleh. Terkait dengan pemahaman pasar modal, nanti kita sama-sama bantu bagaimana caranya bisa mengedukasi teman-teman terlebih dahulu. Karena kalau menjadi pengurus itu kan berarti harus paham terkait pasar modal. Gitu. Untuk tujuannya, apa sih tujuan dibentuknya GIBEI di Universitas Islam Majapahit ini? Tujuan dibentuknya galeri investasi sama seperti Bursa Efek Indonesia ya, karena memang kita harus bersinergi antara 3 pihak. Jadi tujuannya yang pertama dan utama pasti adalah edukasi dan sosialisasi pasar modal. Kemana saja? Banyak, karena berdirinya di dalam kampus berarti kita harus mengedukasi para akademisi ya, baik mahasiswa, baik dosen, baik karyawan. Jadi untuk mulai berinvestasi di pasar modal begitu. Jadi sekarang GIBEI UNIM tidak hanya merambah di UNIM saja, karena GIBEI UNIM sudah punya 2 cabang. Ya, yang pertama ada di Galeri Investasi Edukasi di SMA Negeri 2 Jombang. Tetapi kalau di SMA Negeri 2 Jombang itu fungsinya adalah edukasi. Lebih pemahaman edukasi bagaimana adik-adik pelajar bisa menerima investasi terkait di pasar modal karena mereka sudah terima teori nih di kelas 2, tetapi prakteknya kan belum. Jadi saham itu seperti apa, transaksinya seperti apa. Yang kedua, kita berdiri di satu pondok pesantren. Tapi kalau di pondok pesantren ini galeri investasinya syariah.
Jadi saham-saham syariah. Syariah. Ya, jadi para yai, para gus begitu ya, kita pahamkan dulu. Memang beliau agak sedikit sulit kita Iya. memahamkan Iya. karena apa? Karena kan dianggapnya judi nih Mbak Iya, Nita iya. begitu ya. Tetapi kita pahamkan pelan-pelan karena ada fatwa MUI nomor 88 yang pasar modal syariah itu sudah bisa diterima. Jadi secara sistem karena kita pakainya Pintraco Sekuritas, nama sistemnya profit oriented yang bisa diinstal di smartphone, di laptop dan di PC. Begitu kalau misalnya galeri investasi syariah, RDN-nya syariah, otomatis saham-saham syariah itu langsung terlist. Otomatis yang bukan syariah langsung terdelete. Tidak ada. Jadi perbankan yang konvensional sahamnya tidak akan muncul, rokok tidak akan muncul. Berarti yang iya. syariah. Betul, yang syariah saja, perbankan pun juga harus syariah. Iya. Makanan minuman itu boleh. Oh. Ya selama tidak melanggar fatwanya. Iya, iya. Begitu. Lalu nanti di akhir bulan November kita ada 1 anak lagi. Jadi akan punya 3 anak. Ya, 1 anak lagi kita peresmian di tanggal 30 November jika tidak ada mundur begitu kita akan peresmian di Galeri Investasi Edukasi di SMA Negeri 1 Kutorejo. Wow. Begitu ya. Jadi Keren. kita memang merambah begitu Iya. karena harapan saya membawa Galeri Investasi Unim bisa masuk Galeri Investasi Award di tahun 2022. Amin. Iya. Kalau bicara tentang galeri investasi itu kan pasti nggak jauh-jauh dari pasar modal ya kata Bu Betul. Nita tadi. Sebenarnya apa sih pasar modal itu? Oke, kalau kita bicaranya terkait pasar modal begitu Ya. ya. Pasar modal itu sebenarnya adalah sama seperti pasar tradisional. Ada penjual, ada pembeli. Oh, Tapi iya. pembelinya hanya dibedakan. Kalau pembelinya di pasar modal itu pembelinya adalah para masyarakat yang sudah bergabung menjadi investor di pasar modal. Yang dibeli iya. apa? Yang dibeli adalah saham-saham perusahaan yang go public, yang sudah listing, yang sudah melantai di PT Bursa Efek Indonesia. Yang pasti sudah perusahaan-perusahaan raksasa. Bilangnya ya, kalau teman-teman lihat ada Unilever, ada Indofood, ada Astra. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah listing, yang sudah mencatatkan sahamnya. Iya. Ya, mulai dari IPO awal misalnya kita bicaranya Gojek aja. Gojek sudah listing, sudah Iya. IPO. Berapa harga sahamnya? Dari Rp200. Sekarang jadi berapa? Coba dicek. Nah, jadi kita ini hanya GoFood terus ya. Iya. Gojek Iya, terus iya. gitu ya. Iya, Kita iya, hanya iya. jadi konsumen. Iya, Kapan iya. kita jadi bagian pemilik Saham. perusahaannya ya, dengan cara menjadi investor di pasar modal. Jadi pasar modal itu tempat bertemunya para pembeli, dalam hal ini investor, dan penjual. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang go public atau disebutnya adalah emiten. Oh, iya. Kalau untuk pelaku dari pasar modal itu apakah bisa diikuti dari semua kalangan? Sangat bisa ya, karena kalau kita bicaranya terkait dengan kegiatan di awal tadi, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah edukasi, sosialisasi pasar modal. Iya. Kita tidak hanya sosialisasi edukasinya tidak hanya di istilahnya di dalam Unim, tidak. Kami itu justru sangat terkenal, atau bukan sangat terkenal, kok sombong banget gitu ya, terkenal ya, sangat famous gitu ya, Iya. kata-kata mahasiswa yang zaman now gitu ya, kita famousnya di luar ya. Jadi kita selalu melakukan edukasi di luar universitas. Iya, Harapannya apa? Harapannya membawa nama baik Unim, menambah mahasiswa yang bisa masuk di sini. Wih, galerinya keren nih misalnya Iya, iya. begitu ya. Lalu kita juga bisa membantu masyarakat untuk bisa memahamkan terkait dengan edukasi sosialisasi pasar modal, iya. investasi di pasar modal seperti apa, gitu ya. Jadi banyak sekali kita ke guru, iya, ke instansi-instansi pemerintah, iya, ke desa aja kita juga iya. Jadi kita pernah sosialisasi edukasi ke kantor desa. Jadi perangkat desa, Pak Lurah itu sudah banyak yang gabung menjadi investor. Apalagi kalau misal kita bicaranya sekolah pasar modal, banyak sekali sekolah pasar modal yang sudah kita lalui. Salah satunya dengan Polres Mojokerto, nanti ada lagi dengan
agenda yang November untuk ketika masuk ke peresmian kita juga ada sekolah pasar modal. Begitu. Jadi banyak sekali masyarakat yang coba kita pahamkan pelan-pelan terkait dengan investasi di pasar Pasar modal. modal. Apa sih pentingnya edukasi pasar modal bagi pemula? Kalau investasi pasar modal bagi pemula itu sangat penting sekali sebenarnya. Jadi teman-teman itu tidak hanya jadi konsumen lagi-lagi. Iya. Ya, kalau Iya. kita bicaranya pemula dulu. Harapan saya misalnya menggeser masyarakat atau menggeser jangan masyarakat dulu wis, pemula atau kaum milenial ya. Iya. Sekarang kalau teman-teman coba pergi ke kafe ya. Iya. Cukup enggak 100.000? Enggak. Enggak. Cukup Iya, enggak. ya. Kopi kekinian berapa? Sudah 18.000, enggak ada harga 15.000 kalau Iya. kita Iya. bilangnya kafe. Iya. Iya. Makanan 30.000 ya. Belum lagi kalau ngajak pacarnya 100.000 gak cukup. Iya, Tapi iya. kalau kamu menjadi investor dengan uang 100.000 sudah bisa menjadi investor. Dengan harapan ketika jadi investor otomatis menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Perusahaan. Katakanlah Pizza Hut. Pizza Hut kalau misalnya di bawah 100.000 kecil, ya personal Iya. pizza kecil Iya. buat satu orang tok. Tapi kalau mau besar harganya pasti di atas 100.000. 100. Iya. Padahal harga Pizza Hut itu berapa cuma? Iya, 100 Logikanya atas, seperti iya, itu, iya. ya kan? Iya, Harga iya. sahamnya tidak ada 500 rupiah. Wow. Itu pemahaman seperti itu yang butuh kita pahamkan ke teman-teman yang milenial terutama. Uangnya Iya. banyak, minta uang orang tua terus begitu ya. Tapi kalau uangnya itu diinvestasikan di pasar modal, dibelikan saham, teman-teman bisa pantau keuntungannya. Begitu ya, karena Iya. harapannya pemula atau generasi milenial, generasi Z bahasanya kalau sekarang ya, itu mereka teman-teman banyak sekali menerima informasi, masih bisa berpikir logika, Iya. masih bisa mengikuti perkembangan zaman, Iya. gitu ya. Gojek, Grab dan semuanya perusahaan-perusahaan unicorn, perusahaan-perusahaan yang baru IPO yang baru tumbuh. Teman-teman tahu, tinggal menggeser sedikit. Tapi kalau kita bicaranya sudah Bapak Ibu yang lebih sepuh, yang Iya, lebih yang lebih senior. tua. Nah, itu memang kita sedikit lebih berat untuk menggeser mindset beliau-beliau. Iya, iya. Karena apa? Karena beliau semua bukan tidak mengerti terkait investasi. Sudah investasi kok. Bapak Ibu kita sudah investasi, tapi sektor real. Tanahnya akeh banget, Iya. juragan tanah, Iya. juragan sawah, Iya, juragan rumah, juragan mobil. Kelihatan semua asetnya. Iya. Perhiasannya jentrek-jentrek misalnya begitu ya. Tapi belum berinvestasi di pasar modal. Karena apa? Karena berinvestasi di pasar modal harus bersentuhan dengan teknologi. Biasanya kan malas nih. Mbak males buka-buka Iya, begitu iya. ya. Karena harus ikut dengan perkembangan politik, perkembangan ekonomi. Mereka harus update terus beliau-beliau. Lah fungsinya teman-teman yang pemula, yang generasi Z ini adalah di sini. Berusaha atau bersama-sama Galeri Investasi, Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas untuk memberikan pemahaman bahwa investasi di pasar modal ini aman, nyaman. Nyaman. Oh, Begitu. Apa sih manfaat dari kalau kita mengikuti Di pasar pasar modal? Manfaatnya pasti investasi apapun manfaatnya pasti keuntungan ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita bicaranya profit, capital gain-nya di pasar modal itu memang bisa dikatakan cepat, bisa. Ya, kalau misalnya detik ini kita transaksi misalnya ya, Iya. 15 menit kemudian saham kita naik jual juga dapat. Oh, Begitu Gitu ya. ya. Jadi kalau Iya. misalnya hari Jumat itu saya sering trading bareng sama investor-investor. Itu kadang 2 jam saya bisa 2 digit keuntungannya. wow. Tapi harus cepet banget. Tapi perusahaan-perusahaan yang levelnya tidak first liner, tapi second liner, perusahaan-perusahaan yang nomor 2. Tidak perusahaan-perusahaan yang gajah-gajah besar-besar raksasa, tidak. Tidak. Iya. Perusahaan second liner atau biasanya Pak Jokowi sering bilang saham-saham gorengan. Saham gorengan itu di bawah 500 rupiah. Tapi uang kita harus banyak. Kalau keuntungannya lebih kepingin gede. Iya. Ya, itu biasanya kita lakukan pendampingan investor di hari Jumat. Jadi Iya. tiap bisa 2 jam, kurang 2 jam itu ketika saya close bisa 2 digit di depan.
keuntungannya bisa 50%. Tapi lagi-lagi harus sangat peka. Karena saham itu kita tidak hanya beli tok, beli jual tidak. Jadi dipastikan dulu kita jadi investor yang mana nih? Ya, investor jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kalau jangka pendek boleh beli saham gorengan. Jangka menengah naik lagi sahamnya. Telkom, Bank Jatim itu saham-saham yang bisa dibeli oleh kalangan mahasiswa. Sido muncul itu masih perusahaannya bagus, sahamnya masih bisa dijangkau. Tapi kalau sudah first liner atau jangka panjang, itu perusahaan-perusahaan yang tujuannya untuk kita bisa investasikan jangka panjang ke anak cucu. Begitu ya. Jadi kalau saya adalah tipe investor jangka panjang. Saya suka beli perusahaan-perusahaan yang bagus sekalian. BCA, Indofood, Unilever, Astra, itu perusahaan-perusahaan yang fisiknya sangat bagus. Laporan keuangannya bagus. Yang analisis fundamental, analisis teknikalnya sangat bagus. Wow. Ya, jadi berkinerja baik, perusahaannya baik, pasti sahamnya juga baik. Iya. Setiap kegiatan investasi tanam saham itu kan pasti punya risiko sendiri-sendiri ya. Apa sih risiko untuk mengikuti pasar modal ini yang akan kita hadapi ke depannya? Oke, kalau tadi kita bicaranya keuntungan ya. Iya. Keuntungan pasti ada capital gain. Kalau sekarang adalah capital loss. Capital loss itu harga sahamnya turun. Begitu. Apakah naik terus Bunita harga saham? Ya tidak tentu. Tidak tentu. Turun ya sangat banyak. Bahkan pas awal Covid itu transaksi saham berhenti semua. Jadi diberhentikan sama bursa efek selama kalau enggak 5 menit. 5 menit itu sudah berapa triliun ruginya investor-investor. Iya. Karena tidak bergerak, karena kondisi sahamnya sudah sampai level bawah. Turun sekali harga pasarnya. Tetapi kalau jadi investor yang cerdas, justru ketika harga saham turun, beli saham yang punya konsumen pasti, yang perusahaan besar. Karena luar biasa, pertama Covid itu ada saham Unilever atau apa ya yang turunnya hampir 10.000. Wow. Itu belanja. Sudah saatnya belanja saham yang saham yang dari perusahaan-perusahaan go public yang besar, yang punya konsumen pasti. Kalau teman-teman belanja ke Indomaret begitu ya. Indomaret itu adalah salah satu perusahaan retail yang sudah go public. Sahamnya berapa coba? Murah. Cleo yang biasa kita minum itu juga murah. Kalau buka Indomaret, semuanya adalah produk-produk perusahaan go public. Iya. Kita cuma beli tok. Mau Iya. beli snack, Indofood, mau beli mie, Indofood, hand body ketemunya Unilever, Iya. sabun ketemunya Unilever ya. Iya. Jadi kalau kita bicaranya investasi di saham, sekali lagi saya tekankan bahwa harus beli perusahaan yang konsumennya pasti, yang gak pernah habis, yang biasa dipakai sehari-hari. Terus kemungkinan terburuk adalah perusahaannya bisa bangkrut ya, tapi tidak mungkin kalau perusahaannya adalah perusahaan raksasa, perusahaan yang gede banget, yang konsumennya pasti. Sekarang anak kecil siapa yang tidak suka es krim? Iya. Ya, bicara wall siapa yang tidak suka? Iya. Buka suka semua, dari Iya. mulai kecil sampai nenek-nenek masih suka es krim. Iya. Nah, itu produknya siapa? Jadi itu harus punya konsumen pasti. Perbankan juga salah satu perusahaan yang selalu kita rekomendasikan untuk sahamnya bisa kita beli. Iya. Kalau untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya edukasi pasar modal, media apa saja yang digunakan untuk penyampaian informasi tersebut? Kita sudah ada 2 media, online dan offline. Kalau online kita bicaranya terkait dengan sosial media. Jadi live Instagram itu kita sudah banyak sekali kolaborasi dengan para pakar, beliau-beliau yang sangat pakar di pasar modal. Gitu ya, pernah dengan Pak Niki Hogan. Pak Niki Hogan itu salah satu direktur pengembangan tahun 2013 sampai 2015 kalau enggak salah. Beliau itu yang menulis buku Yuk Nabung Saham. Jadi buku YNS keluaran beliau yang pertama sampulnya merah itu buku yang paling gampang dipahami bagi pemula. Sangat
gampang untuk Iya. menggeser masyarakat untuk mulai bisa menerima pasar modal menjadi salah satu alternatif dalam berinvestasi, begitu ya online. Iya. Lalu kalau offline kita seminar, sosialisasi Sosialisasi. edukasi, begitu ya, baik di dalam kampus, di luar kampus, bahkan sampai di kantor desa, di kantor pemerintahan, di instansi pemerintahan, dengan harapan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang terkena investasi bodong. Bodong. Uangnya tidak sedikit. Iya, iya. Iya. Pasar modal 100.000 bisa, investasi bodong tidak mau 1 juta. Pasti 2 digit di depan karena janjinya bisa 3 digit di depan Iya, iya. dengan Iya. waktu yang pendek. Nanti Singkat. uangnya hilang, Hilang. yang orangnya ini juga hilang, ikut hilang. hilang. Akhirnya kepolisian bisa apa? Kan kasihan teman-teman Polri. Wong ini kan, nah akhirnya hal-hal seperti ini. Jadi risiko itu tidak bisa kita hilangkan. Paling tidak kita minimalisir dengan cara memberi edukasi dan sosialisasi terkait investasi di pasar modal melalui media offline dan online. Online. Untuk pesannya ini buat para pemula atau buat yang mereka-mereka yang masih takut buat ikut pasar modal itu apa, Bu? Pesannya untuk para teman-teman ya, Iya. teman-teman baik kaum generasi Z, generasi milenial atau Bapak Ibu Iya. yang lebih senior dari saya atau seumuran dengan saya dan masyarakat luas yang lain. Yang pertama, jangan lagi berpikir bahwa investasi di pasar modal itu investasi bodong, Bodong. investasi ilegal. Saya suka sedih kalau dibilang begitu. Ya, jadi sama-sama berpikir realistis Iya. Iya. bahwa produk yang diperjualbelikan di pasar modal memang tidak hanya saham. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Oh. Ya, yang paling diminati oleh masyarakat memang saham. Karena saham high risk, high return. Risikonya besar tapi keuntungannya Juga juga besar. besar. Dan yang kedua, pasar modal terutama saham adalah yang diperjualbelikan adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang go public. Perusahaannya yang kelihatan. Kalau investasi bodong, kita cuma menanam modal, yang menjalankan bukan kita sendiri, orangnya. Terus yang diperjualbelikan apa? Gak kelihatan. Tapi kalau saham kelihatan, misalnya jalan, misalnya ya begitu, ke pabriknya Cleo misalnya, kelihatan Cleonya ada, air mineralnya ada, perusahaannya ada, kelihatan sahamnya. Iya. Jadi kalau misalnya saya suka bilang ke teman-teman mahasiswa saya, terutama yang akan sudah wisuda, saya bilang, kamu mau ngapain sekarang? Kalau di awal kepengin ndang lulus, ya, skripsi wes buengong, ndak selesai skripsi, revisi skripsi kok wis katene meninggal dunia. Wes buengong, aduh. Padahal PR-mu itu adalah ketika sudah wisuda. Iya, iya. Beban mentalnya di situ. Bapak Ibu sudah menyekolahkan kamu menjadi sarjana. Tetangga-tetangga ini kan ada yang wing gitu ya. Masuk. Iya. Terus habis itu mau ngapain? Kan sudah sarjana kok enggak kerja. Omongan begitu kan nyelekit. Ya, Iya. nyelekit di hati kita juga nyelekit di hati Iya, orang orang tua. tua. Jadi beban mental. Tapi kalau kamu sudah menjadi investor di pasar modal, ketika kamu datang, apalagi yang laki-laki. Laki-laki itu jangan enggak punya uang. Harus punya Punya uang. uang. Jadi wanita pun juga harus yang mahal, saya bilang gitu. Lihat uangnya. Kita berpikir realistis kok, tidak hanya cinta. Iya. Kita berpikir realistis. Jadi ketika kamu datang, nak yo arek ganteng tok enggak cukup. Kamu datang, si A, si B. Si A jadi investor, si B pegawai perbankan, katakanlah BCA. BCA nih mentereng nih ya, di atas BRI, sahamnya paling mahal nih BBCA. Jadi di pasar modal itu sahamnya 4 abjad ya. BBCA, BBRI, BMRI, BJTM begitu ya kodenya. Jadi Bank Jatim, BJTM, BBCA. Banknya paling keren nih, sahamnya paling tinggi. Iya, BBCA paling tinggi. Saya nih Bu jadi pincanya BBCA, Bank BCA begitu ya, pas ditanya sama calon mertuanya. Yang satu ya jawab, kamu hanya jadi pinca, saya yang punya Bank BCA. Begitu jawabnya. Dengan apa? Buka webnya BCA, kalau kamu sudah beli sahamnya BBCA, otomatis namamu ada di list
daftar pemilik Bank Sentral Asia. Wah. Mahal di situnya. Ya, jadi laki-laki itu harus punya uang, wanita harus jangan cuma cinta. Kalau saya enggak kenyang dengan cinta Iya. ya. Jadi Makan cinta nggak kurang cukup. lebihnya itu begini. Kalau kamu wajahnya pas-pasan tapi kamu kaya, kamu akan sedikit termaafkan. Iya, Nah, ya, jadi salah benar. satu kaya bagaimana? Jadi investor di pasar Pasar modal. modal. Jangan lupa 3P tadi yang sudah sempat kita sharingkan bahwa kalau pasar modal itu ingat 3P. Ya, paham, punya dan pantau. Pahami dulu pasar modal itu resikonya seperti apa, keuntungannya seperti apa. Lalu kalau sudah paham, beli. Ya, punyai dulu perusahaannya apa. Tentukan dulu investor jangka apa. Kita mau jadi investor jangka apa nih? Ya, mau trading cepet-cepetan jadi trader boleh, enggak salah. Tapi kalau mau investasi yang jangka panjang, punya tabungan buat anak cucu, jadi investor jangka panjang. Lalu punya dan satu lagi adalah pantau. Kalau sudah punya jangan didiamkan aja. Juga dipantau. Kalau sudah ada keuntungan boleh diuangkan atau dibelikan kembali, dimasukkan ke RDN-nya kembali dan beli perusahaan-perusahaan yang first liner yang ada di jajaran teratas Bursa Efek Indonesia. Ada saham LQ45, ada 30 jajaran perusahaan yang sahamnya sangat liquid. Begitu. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami dan memberikan kami banyak sekali informasi. Nah, untuk info lebih lanjutnya kalian bisa langsung cek di Instagram GIBI_Unim atau di Facebook GIBI Unim. Jika ada kesalahan, kami mohon mohon maaf maaf. yang sebesar-besarnya. Kami Kami akhiri. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.